뭐라는 거야? Apakah ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang bos gangster bertukar tubuh dengan seorang siswa culun yang sering menjadi korban perundungan? Seorang gangster bernama Dukpal telah lama memimpikan untuk bisa bersekolah selama 47 tahun, tetapi impian itu belum pernah terwujud. Sementara itu, seorang siswa malang bernama Jihun selalu menjadi sasaran perundungan setiap kali ia muncul di sekolah. Hingga suatu hari, keajaiban terjadi dan mereka pun bertukar tubuh. Meskipun si bos gangster berusaha mengembalikan tubuhnya ke pemilik asli, usahanya tidak membuahkan hasil. Maka ia pun memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Pada saat yang sama, ia juga bertekad untuk membantu anak itu menyelesaikan semua urusan dengan para pembuli di sekolah. Mereka adalah orang-orang yang secara tidak langsung telah mendorong bocah tersebut ke ambang keputusasaan. Nah, gimanakah keseruan ceritanya? Penasaran? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 선빵 달려. 어린 것들 먼저 쳤단 소리 들을 수 없으니까. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Dukpal. Dukpal adalah salah satu preman paling ditakuti dari geng Macan Putih. Meskipun berasal dari lingkungan dunia hitam, Dukpal selalu menyimpan impian besar untuk bisa bersekolah. Dahulu, karena hidup dalam kemiskinan, orang tuanya tidak mengizinkannya mengenyam pendidikan. Akibatnya, ia harus mengubur impiannya dan bergabung dengan dunia kriminal. Kini, setelah memiliki kekayaan dan kekuasaan, Dukpal bertekad untuk mengejar mimpinya yang selama ini tertunda. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia tetap gigih menuntut ilmu. Namun, meskipun semangat belajarnya tinggi, pengetahuannya telah lama terkikis oleh kehidupan keras di jalanan. Setelah sekian lama belajar, ia masih tidak bisa menyelesaikan soal matematika sederhana tingkat kelas 9, membuat gurunya kehabisan kesabaran. Guru yang sudah berusia 70 tahun itu pun mulai memarahi Dukpal habis-habisan. Namun, begitu melihat tato yang menghiasi tubuh Dukpal, sang guru langsung berubah sikap. Berhadapan dengan seorang murid yang tampak garang, guru itu pun memilih untuk mengalah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa murid yang selama ini dia ajari ternyata adalah seorang preman ternama. Setelah kelas usai, Dukpal kembali menjalani kehidupannya sebagai preman. Hari itu ia pergi menemui pemimpin geng Macan Putih, seseorang yang ia anggap sebagai senior dan panutan. Pemimpin tersebut selalu hidup dalam ketakutan akan musuh-musuhnya yang sewaktu-waktu bisa datang untuk menuntut balas. Karena alasan itu, sang pemimpin ingin Dukpal meninggalkan pendidikannya dan kembali ke geng untuk mengambil alih kepemimpinan. Sekolah buat apa bocah? Geng butuh kamu lebih dari buku-buku itu. Begitu kira-kira maksudnya. Meskipun menyadari bahwa bersekolah adalah impian seumur hidupnya, pemimpin geng tetap ingin Dukpal mengesampingkan impian tersebut demi menggantikan posisinya. Di hadapan dua pilihan besar yang akan menentukan masa depannya, Dukpal merasa bimbang. Jika ia memilih menjadi preman paruh waktu, ia bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Namun, jika ia memilih menjadi bos geng sepenuhnya, ia akan mendapatkan kekuasaan tertinggi dalam dunia kriminal. Di satu sisi ada impiannya, di sisi lain ada karier yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dukpal benar-benar tidak tahu harus mengambil keputusan seperti apa. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, ia tiba-tiba melihat seorang bocah kecil yang tampaknya hendak melakukan sesuatu yang berbahaya. Kejadian itu begitu mendadak hingga Dukpal terpaku selama beberapa detik. Setelah sadar, ia segera berusaha menghentikan anak itu. Tetapi sudah terlambat. Bocah kecil tersebut telah melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melompat dari jembatan penyeberangan itu. Tahun ini tampaknya bukan tahun keberuntungan bagi Dukpal. Baru saja ia berusaha bangkit dari keterkejutannya, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Keesokan harinya, Dukpal perlahan terbangun dari tidurnya, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kesadarannya masih utuh, tetapi tubuh yang ia miliki bukan lagi miliknya. Ia kini berada dalam tubuh bocah sekolah yang malang itu.
Dukpal tertegun, mengira semua ini hanyalah mimpi belaka. Berdiri di depan cermin, Dukpal tidak bisa mempercayai kenyataan yang terjadi di hadapannya. Ia benar-benar terkejut melihat tubuh yang sekarang ia miliki. Sementara itu, para anak buahnya yang setia berdiri di luar berteriak histeris. Kepergian Dukpal telah meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi mereka. Karena itu, mereka ingin mencari siswa yang telah membuat keputusan gegabah untuk menuntut balas dendam. Mendengar suara tangisan para anak buahnya yang memanggil ibunya di luar, Dukpal buru-buru berlari membuka pintu. Secara naluriah, ia masih memanggil anak buahnya seperti biasa. Tetapi bukannya mendapat penghormatan, yang ia terima justru sebuah pukulan keras dari Dongsu. Pukulan itu begitu kuat hingga bisa membangunkan orang yang sedang bermimpi di siang bolong. Sebelum Dukpal sempat menyadari apa yang terjadi, ia sudah diseret oleh anak buahnya sendiri ke upacara pemakamannya. Tidak ada yang menyadari bahwa jiwa yang berada dalam tubuh bocah itu sebenarnya adalah Dukpal, pemimpin yang mereka hormati. Oleh karena itu, mereka memaksanya untuk berlutut dan meminta maaf di depan jasadnya sendiri. Tidak bisa menerima kenyataan pahit ini, Dukpal kehilangan kendali dan mengamuk, menghancurkan segala yang ada di ruangan itu. "Kenapa aku masih hidup tapi kalian malah mengadakan pemakamanku?" teriaknya putus asa. Saat Jongchul hendak menyeretnya keluar dan menghajarnya, ketua geng tiba-tiba menghentikannya. Kepergian mendadak Dukpal membuatnya sangat berduka, sehingga ia tidak ingin melihat kekacauan terjadi di tempat suci seperti ini. Malam pun tiba. Dalam pikirannya, Dukpal percaya bahwa jika ia mengakhiri segalanya, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, teori tidak selalu sama dengan kenyataan. Saat ia menjatuhkan diri dari atap, ia malah mendarat di atas sebuah bus dan tidak terjadi perubahan apapun. Waktu berlalu dan beberapa hari kemudian, ia terbangun di rumah sakit. Kesadarannya masih ada dalam tubuh bocah yang lemah itu, sementara tubuh aslinya sudah lama dikremasi oleh anak buahnya. Meskipun sulit menerima kenyataan ini, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Di ruangan itu, Dukpal melihat banyak foto yang memperlihatkan kenangan indah antara dirinya dan para anak buahnya. Setelah kembali ke rumah sakit, ia mulai bertanya-tanya di mana sebenarnya jiwa bocah ini berada. Apakah karena tubuhnya telah ia ambil alih, jiwa bocah itu tidak bisa kembali? Yang lebih aneh lagi, mengapa setelah seminggu berlalu tidak ada satupun orang yang datang menjenguk anak ini? Tepat di saat itu, seorang wanita asing muncul dan menghancurkan segala keraguannya. Dukpal belum mengetahui siapa wanita ini dan seberapa besar keterlibatannya dalam hidup bocah itu. Melihat bocah itu begitu sopan, wanita itu justru tertawa sinis, seolah merasa geli. Alih-alih menghibur atau memberikan kata-kata baik, ia malah terus menyalahkan Ji-hun atas kejadian buruk yang menimpanya. Wanita itu bahkan menuduh apakah Ji-hun melakukan semua ini karena pengaruh ibunya atau karena ingin menarik perhatian ketua geng. Setelah puas mengomel dan mencaci maki Ji-hun, wanita itu pun pergi, meninggalkan segudang pertanyaan di kepala Dukpal. Karena ingin mengetahui kebenaran tentang Ji-hun, Dukpal mulai mencari petunjuk di barang-barang pribadi bocah itu. Di dalam tasnya, ia hanya menemukan pakaian dan sebuah tablet. Beruntung, perangkat itu memiliki fitur pengenalan wajah, sehingga ia bisa membukanya dengan mudah. Begitu layar menyala, ia langsung menemukan catatan harian yang ditulis oleh Ji-hun sebelum mencoba mengakhiri hidupnya. Saat membaca catatan itu, Dukpal terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sebelum mengambil keputusan nekat itu, Ji-hun telah lama menjadi korban kekerasan di sekolah. Pelaku utama yang selalu menindas Ji-hun adalah Jae-min, seorang siswa nakal yang memimpin kelompok pembuli. Sebelum kejadian itu, mereka sering memaksa Ji-hun mencuri barang dari rumahnya dan membawakannya kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka juga kerap memukulinya kapanpun mereka mau. Begitu merasa bosan atau ingin mencari hiburan, mereka langsung menjadikan Ji-hun sebagai target. Namun, perundungan dari teman-temannya hanyalah salah satu dari banyak alasan yang membuat hidup Ji-hun semakin hancur. Setelah membaca catatan harian Ji-hun, darah dalam tubuh Dukpal seketika mendidih. Amarahnya memuncak hingga ia mengepalkan tangan begitu kuat hingga layar tablet di tangannya pecah berkeping-keping. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil keputusan.
Dengan tubuh Ji-hun, ia akan pergi ke sekolah dan memberi pelajaran bagi para pembuli. Dengan begitu, ketika Ji-hun kembali ke tubuhnya sendiri, ia bisa hidup sebagai anak normal tanpa harus terus-menerus merasa ketakutan. Dukpal bukan orang yang hanya sekadar berbicara tanpa tindakan. Pagi-pagi buta keesokan harinya, ia keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah besar Ji-hun. Saat tiba, sudah siang, tetapi ibu Ji-hun masih terbaring di sofa dalam keadaan mabuk. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi wanita itu untuk larut dalam alkohol setiap hari. Setelah bertanya kepada asisten rumah tangga, Dukpal baru mengetahui bahwa wanita gila yang ditemuinya kemarin adalah sekretaris dari ayahnya. Siapa sebenarnya CEO itu dan di mana ayah Ji-hun selama ini? Namun, sebelum memikirkan rencana balas dendamnya lebih jauh, yang pertama harus ia lakukan adalah mengisi perutnya. Setibanya di rumah, ia langsung meminta pelayan untuk menyiapkan makanan yang pedas, manis, dan lezat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia sudah menghabiskan seluruh makanan di meja tanpa menyisakan sedikit pun. Pelayan rumah hanya bisa terperangah melihatnya makan dengan lahap. Dari percakapan dengan pelayan, Dukpal mengetahui bahwa Ji-hun adalah putra dari seorang pemilik perusahaan konstruksi besar. Namun, ibunya hanyalah seorang istri kedua. Ditambah lagi, istri pertama dalam keluarga ini sering sakit-sakitan, sehingga seluruh kendali rumah tangga dipegang oleh sekretaris ketua. Bahkan, wanita itu memiliki hak untuk mengawasi ibu Ji-hun. Langkah pertama dalam rencana balas dendam Dukpal adalah mengubah penampilannya. Ia pergi ke salon untuk memotong rambutnya yang berantakan, lalu membeli seragam baru. Baginya, jika ingin melakukan sesuatu harus dilakukan dengan tampilan yang keren. Saat memasuki toko buku, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang teman. Melihat perubahan drastis pada Ji-hun, Choi tampak bingung dan terkejut. Ia bahkan nyaris tidak percaya bahwa orang di depannya adalah Ji-hun yang ia kenal. Perubahan ini benar-benar 180 derajat. Kemudian malam itu Dukpal mendatangi markas gengnya. Anak buahnya sedang berkemas untuk pindah ke lokasi lain. Ia sangat ingin mendekati mereka dan menjelaskan semuanya. Namun, ia sadar bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan percaya pada ceritanya. Sejak saat itu, Dukpal mulai menjalani latihan fisik secara disiplin. Bahkan, ia membawa peralatan gym ke rumah agar tubuh Ji-hun bisa berubah. Ia tidak ingin terus berada dalam tubuh yang lemah dan kurus ini. Keesokan harinya, sopir pribadi keluarga mengantarnya ke sekolah. Biasanya, sopir itu akan berhenti di lokasi agak jauh dari gerbang. Tetapi kali ini, Dukpal memintanya berhenti tepat di depan pintu masuk. Saat melangkah ke dalam kelas, semua orang menatapnya dengan heran. Mereka bahkan tidak mengenali Ji-hun lagi. Baru ketika guru memanggil namanya saat absensi, seluruh kelas terkejut. Dukpal menjawab dengan lantang dan percaya diri, membuat semua orang terpana. Begitu guru keluar dari kelas, Jae-min langsung menghampiri Dukpal dan mengomel karena ia telah mengabaikan pesan yang dikirimnya selama liburan musim panas. Saat melihat papan nama di seragam Jae-min, barulah Dukpal menyadari bahwa ini adalah pemimpin kelompok yang selalu menindas Ji-hun. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia menatap Jae-min dan berkata dengan santai, "Aku memang ingin sekali bertemu denganmu." Segera setelah itu, Jae-min menarik Dukpal ke tempat teman-temannya berkumpul. Sikapnya yang tiba-tiba berubah aneh membuat semua orang bertanya-tanya. Dengan nada tenang, Dukpal berkata bahwa ia mengalami cedera di kepala akibat terjatuh, dan kejadian itu membuatnya membuka mata. Ia secara tersirat menuduh bahwa orang-orang di hadapannya adalah dalang di balik insiden tersebut. Dukpal ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar bisa kembali ke kelas. Salah satu dari mereka langsung menyerang Dukpal, tetapi ia berhasil menghindar dan membalas. Kemudian, seorang anak berbadan besar mencoba menerjangnya, namun Dukpal tidak mampu menjatuhkannya. Saat itu, ia baru menyadari bahwa tubuh Ji-hun yang ia tempati terlalu lemah untuk melawan. Akibatnya, ia harus menerima beberapa pukulan yang cukup menyakitkan. Dalam keadaan setengah sadar, Dukpal melihat bayangan Ji-hun muncul di hadapannya. Ji-hun memperingatkannya agar tidak berbuat apapun dengan tubuhnya. "Om sudah mati kan?"
Kalau Om keluar dari tubuhku, aku juga akan segera menyusul ke dunia arwah. Jadi lebih baik biarkan aku sendiri. Dukpal kesal karena Ji-hun tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lebih baik untuk orang yang telah menyelamatkannya. Selain itu, ia juga bingung bagaimana caranya keluar dari tubuh Ji-hun. Namun, ia berjanji pada Ji-hun bahwa ia akan berusaha belajar dengan giat dan pasti akan membalaskan dendamnya kepada Jaemin. Dukpal juga bersumpah akan membantu Ji-hun masuk ke universitas, berteman dengan lebih banyak orang, dan melindungi ibunya. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, Ji-hun sudah menghilang. Ketika Dukpal sadar kembali, ia masih berada dalam tubuh Ji-hun. Saat itu, seorang teman bernama Choi muncul dan menyarankan agar Dukpal pergi ke ruang kesehatan. Namun, Dukpal merasa luka yang ia alami tidak begitu parah dan tidak perlu mendapat perawatan. Choi memperingatkan bahwa jika ia terus bersikap seperti itu, teman-teman sekelas akan semakin menjauhinya. Akhirnya, mereka pergi ke ruang kesehatan, tetapi tempat itu ternyata kosong. Karena tidak ada siapapun, Choi mengambil inisiatif untuk membalut luka-luka Dukpal. Saat itulah Choi bertanya, "Kenapa di toko buku kemarin kau berpura-pura tidak mengenalku? Kita ini dulu teman baik." Baru saat itu Dukpal teringat bahwa dalam buku harian Ji-hun ada nama Choi. Ji-hun sebenarnya ingin berteman dengannya, meskipun hal itu sangat sulit terjadi. Dukpal pun berkata, "Aku kehilangan ingatanku karena kecelakaan dan kepalaku terluka." Choi tampak kecewa dan berkata, "Bagaimana bisa kau melupakan aku? Kita dulu sering belajar bersama, kau bahkan pernah bilang bahwa orang tuaku seperti orang tuamu sendiri." Dukpal pun meminta maaf dan berharap mereka tetap bisa berteman seperti dulu. Saat itulah Choi berkata, "Astaga, kita dulu kan berteman baik." Mendengar itu, Dukpal tiba-tiba teringat bahwa Ji-hun pernah menulis tentang Choi dalam buku hariannya. Ji-hun sangat ingin berteman dengannya, meskipun itu terasa sulit. Dukpal pun berpura-pura mengalami amnesia dan berkata, "Aku kehilangan ingatanku. Aku mengalami kecelakaan dan kepalaku terluka." Namun, Choi tampak kecewa. Ia mengingatkan bahwa mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan Ji-hun pernah menginap di rumahnya dan belajar bersama setiap hari. "Kau bahkan pernah bilang kalau orang tuaku seperti orang tuamu sendiri," tambahnya. Dukpal meminta maaf dan berharap mereka tetap bisa menjadi teman baik ke depannya. Tapi mendengar itu, Choi malah tertawa sinis. Ia berkata, "Kita tidak pernah berteman. Justru dulu kau selalu mengancamku. Aku hanya ingin melihat reaksimu saja," katanya. Ia menjelaskan bahwa di masa lalu, Dukpal pernah mengancam akan membuka rahasia terbesarnya jika ia tidak menurut. Dukpal terkejut mendengar ini. Ia berpikir bahwa Choi adalah orang yang licik dan sulit dihadapi. Sementara itu, Choi masih terus berusaha mencari tahu tentang perubahan aneh yang terjadi pada Dukpal. Di dalam kelas, Dukpal mendengar teman-temannya berencana pergi ke toko alat tulis. Ia pun ikut serta dengan tujuan menjalin pertemanan demi Ji-hun. Setelah sekolah usai, Dukpal sudah menunggu di depan gerbang sekolah dengan mobil mewahnya, membuat semua orang terkejut dengan gaya kerennya. Sebelum pergi ke toko alat tulis, ia ingin mengajak teman-temannya makan. Awalnya, ia berniat memesan seluruh menu, tetapi para gadis mencegahnya, sehingga mereka hanya memesan 1 porsi teh tteokbokki. Dukpal sendiri hanya duduk melihat karena tidak terbiasa makan makanan seperti itu. Keesokan harinya, suasana di kelas mulai berubah. Teman-temannya kini lebih tertarik dengan tingkah lucu Dukpal. Namun, Choi masih terus mengawasinya dengan rasa penasaran yang tak kunjung reda. Saat ujian olahraga, Dukpal dengan mudah mendapatkan nilai sempurna dalam lompat kuda, membuat semua orang terkejut. Mereka menyadari bahwa bukan hanya fisiknya yang berubah, tetapi juga kepribadiannya yang kini sangat berbeda dari Ji-hun yang dulu. Saat itu, Dukpal bertemu dengan seorang sekretaris yang tiba-tiba muncul di sekolah. Ia menariknya keluar untuk berbicara. Sekretaris itu mengungkapkan bahwa ia datang untuk mengurus beberapa dokumen terkait Ji-hun. Sebelumnya, ia ingin mengirim Ji-hun ke luar negeri atau sekolah asrama. Dukpal curiga dan bertanya apakah ini perintah dari sang ketua.
Ia bahkan tanpa ragu menghina sekretaris itu dan juga ayah Ji-hun. Sekretaris itu langsung menamparnya, mengingatkan bahwa ia seharusnya berterima kasih kepada orang yang telah membesarkannya. Namun, Dukpal dengan sinis berkata, "Apa kau ingin menjadi ibuku? Kudengar istri ketua akan segera meninggal. Apa kau ingin menggantikannya dan menjadi istri sahnya?" Ia menegaskan bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa menentukan kemana ia akan pergi, bukan orang lain. Kembali ke kelas, Dukpal melihat Choi kini telah pindah duduk di sebelahnya. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi Choi malah dengan senang hati membantunya mengerjakan soal matematika yang sulit. Tiba-tiba Choi bertanya, "Sebenarnya siapa nama aslimu?" Pertanyaan ini membuat Dukpal terkejut. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Ji-hun dan Choi di masa lalu. Dalam kelas ini tidak ada yang benar-benar peduli dengan perubahan aneh yang terjadi pada dirinya, kecuali Choi. Dukpal bertanya-tanya mengapa Choi begitu gigih ingin mengetahuinya. Ia yakin bahwa di antara mereka berdua ada sesuatu yang belum ia pahami. Saat kembali ke rumah, Dukpal menghadapi soal matematika yang sulit. Ia memutuskan untuk memotret soal itu dan mengirimkannya kepada Choi agar membantunya menyelesaikannya. Tanpa berpikir lama, Choi langsung sibuk mengerjakannya dan mengirimkan jawabannya kepada Dukpal. Setelah itu, ia teringat percakapannya dengan Ji-hun di masa lalu, saat Ji-hun mengancam akan mengungkapkan jati diri aslinya jika Choi tidak menurutinya. Kenangan itu membuat Choi merinding. Pasti ada sesuatu yang sangat besar yang diketahui Ji-hun tentang dirinya. Keesokan harinya, Choi tiba-tiba muncul di depan rumah Dukpal. Tepat pada saat itu, ibu Ji-hun yang sedang mabuk kembali mengamuk. Dukpal meminta Choi untuk naik ke kamar terlebih dahulu dan menunggunya di sana. Setelah naik ke atas, Choi terlihat mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. Dukpal yang baru saja masuk ke kamar pun bertanya apa yang sedang ia lakukan. Ternyata Choi sedang mencari Ji-hun. Ia bertanya dengan serius, "Kau sudah menyembunyikan Ji-hun di mana?" Dukpal menjawab, "Kenapa kau begitu terobsesi dengan aku di masa lalu?" Choi akhirnya mengakui bahwa ada sesuatu yang ingin ia katakan kepada Ji-hun yang dulu. Ia ingin Dukpal membuktikan bahwa ia benar-benar Ji-hun. Sementara itu, Dukpal sangat ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di antara mereka. Namun, Choi tampaknya menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak mudah ia ungkapkan. Di saat yang bersamaan, ibu Ji-hun kembali mengamuk di bawah. Dukpal bergegas turun untuk menghentikannya, tetapi ia malah mendapat tamparan dari ibunya sendiri. Wanita itu berteriak, menuduh putranya tidak menghormatinya, sama seperti ayahnya. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mabuk agar bisa melupakan semua penderitaan yang ia alami. Ia semakin marah ketika anaknya selalu berusaha menghentikannya. "Kalau saja kau tidak ada, aku pasti sudah menjadi aktris terkenal. Kalau saja kau tidak lahir, hidupku pasti jauh lebih bahagia," teriaknya penuh amarah. Dukpal segera memeluk ibu Ji-hun untuk menenangkannya. Setelah itu, ia membantunya naik ke kamar agar bisa beristirahat. Sementara itu, Choi menemukan sehelai rambut ibu Ji-hun di pakaian Dukpal. Sepertinya ia berniat melakukan tes DNA untuk memastikan hubungan antara ibu dan anak tersebut. Ketika pulang ke rumah, ayah Choi langsung bertanya kepadanya tentang siapa yang ia temui. Rupanya, sang ayah telah memasang aplikasi pelacak di ponselnya, jadi ia sudah tahu kemana putranya pergi. Choi berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya mengunjungi rumah seorang teman dan mendengarkan musik. Sebagai anak seorang jaksa terkenal, ayahnya selalu menekankan bahwa ia harus pandai memilih teman. Choi pun merasa ketakutan. Saat masih kecil, Choi sering dimarahi ayahnya hanya karena berteman dengan orang yang salah. Keesokan harinya, ketika Dukpal tiba di sekolah, ia bertemu dengan kelompok Jaemin. Mereka menyindirnya dengan mengatakan bahwa belakangan ini ia semakin bertindak sesuka hati. Kemudian, mereka menunjukkan video yang merekam aksi perundungan terhadap Ji-hun. Melihat video itu, Dukpal langsung naik pitam. Tanpa ragu, ia mengambil ponsel tersebut dan mematahkannya di depan mereka, lalu mulai melawan satu persatu. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dukpal sudah mempersiapkan diri dengan matang. Ia mengalahkan mereka semua tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Meskipun tubuhnya berubah, sifat dinginnya tetap ada. Ia mencengkeram kepala salah satu dari mereka dan berkata,
Aku adalah Kim Dukpal, orang nomor 2 di geng Macan Putih. Pemandangan itu tanpa sengaja dilihat oleh Choi dan seorang guru, sehingga Dukpal tidak bisa berbuat lebih jauh. Sementara itu, Choi semakin yakin bahwa kecurigaannya selama ini memang benar. Dari bawah, Dukpal terus memperingatkan kelompok itu. Jika kalian berani menggangguku lagi, aku akan mengubur kalian hidup-hidup. Tak lama, sang guru datang dan bertanya apa yang terjadi. Jaemin mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Dukpal adalah seorang preman. Mendengar itu, Dukpal langsung membantah. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya duduk tenang, lalu mereka menarikku ke sini, jadi aku hanya membela diri, katanya. Tentu saja, guru itu lebih percaya pada Dukpal karena ia tahu bahwa kelompok itu sering menindas siswa lain. Guru tersebut bahkan memahami alasan Dukpal melawan, karena ia tahu bahwa selama bertahun-tahun, Ji-hun telah mengalami banyak penderitaan akibat mereka. Ia berjanji akan melaporkan kejadian ini ke dewan sekolah. Namun, bagi seorang preman seperti Dukpal, ia sama sekali tidak peduli dengan dewan sekolah. Singkatnya, akan ada sidang disiplin untuk siswa yang bermasalah. Tak lama setelah itu, Dukpal melihat kelompok Jaemin kembali memeras 2 siswa lain untuk mendapatkan uang. Tanpa ragu, ia langsung merebut uang tersebut dan mengembalikannya kepada korban. Ia juga merebut rokok yang hendak dihisap oleh Jaemin dan berkata, "Tunggu sampai kau dewasa sebelum merokok." Jaemin hanya bisa bertanya-tanya, "Anak ini kenapa hari ini seperti orang yang minum obat salah dosis?" Saat itu juga Dukpal mengungkapkan bahwa sekolah akan membawa mereka ke sidang disiplin. "Aku dengar kalian akan dipindahkan jika itu terjadi," ujarnya. "Tapi aku tidak akan membiarkan kalian pergi kemanapun, karena aku masih perlu kalian di sini." Jaemin pun marah dan langsung mencoba menyerang Dukpal, tetapi sia-sia. Saat ia menarik baju Dukpal, ia melihat bekas luka di tubuhnya dan menyadari sesuatu. "Jadi kau benar-benar seorang gangster?" tanyanya. "Apa kau belajar bertarung dari bos besar Kim Dukpal?" Namun, meskipun ia mengatakannya dengan jelas, teman-temannya masih sulit mempercayainya. Dukpal pun memperingatkan Jaemin, "Jika kau bolos lagi, bersiaplah menjadi sasaran latihan lempar pisauku." Setelah pulang ke rumah, Dukpal mulai merancang rencana dan tujuan yang harus ia capai dalam waktu dekat. Pertama, ia harus belajar dengan giat agar bisa masuk ke universitas yang ia inginkan. Selanjutnya, ia juga harus melindungi keluarga Ji-hun. Keesokan harinya di kelas, Dukpal memanggil Jaemin untuk berbicara. Ia memperingatkan Jaemin karena datang terlambat ke sekolah, yang membuatnya kehilangan fokus dalam belajar. Setelah itu, di belakang sekolah, Dukpal kembali melihat kelompok Jaemin memaksa 2 siswa lain untuk membeli rokok untuk mereka. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meremas bungkus rokok itu dan membuangnya ke tempat sampah. Dukpal menasihati Jaemin agar tidak lagi menindas teman-temannya, dan juga tidak boleh bolos dari kelas malam. Kelompok Jaemin benar-benar kewalahan menghadapi Dukpal. Mereka tidak bisa menemukan cara untuk melawan atau mengendalikannya. Bahkan mereka berpikir bahwa ia memiliki dukungan dari geng-geng kuat di belakangnya. Sementara itu, Choi sedang menyiapkan permohonan tes DNA untuk Ji-hun. Sebelumnya, ia diam-diam telah mengambil sehelai rambut dari ibu Ji-hun. Sejak Dukpal dianggap telah mati, Dongsu, salah satu anak buahnya, naik menjadi pemimpin geng. Namun, ia juga mulai menyelidiki latar belakang ibu Ji-hun. Ketiadaan Dukpal membuat geng tersebut kehilangan reputasi. Bahkan beberapa anggota mulai berpikir untuk keluar. Dukpal sangat penasaran dengan hubungan antara Ji-hun dan Choi di masa lalu. Untuk mendapatkan jawaban, ia menarik Jaemin keluar dan bertanya langsung. Awalnya, Jaemin merasa bingung, tetapi akhirnya ia menjelaskan bahwa dulu Ji-hun sering mengamati dan diam-diam mengikuti Choi. Namun, Dukpal membantah telah menguntitnya. Menurutnya, ia hanya ingin berteman dengan Choi. Jaemin pun memahami situasinya. Ia tahu bahwa Choi pernah membantu Ji-hun melaporkan kasus perundungan di sekolah. Selain itu, Choi tidak pernah mengadukan soal Ji-hun yang selalu mengikutinya. Jaemin, di sisi lain, merasa wajar jika Ji-hun dulu menyukai Choi. Bagaimana tidak, Choi berasal dari keluarga kaya dan merupakan siswa yang sangat pintar. Namun, Dukpal heran
mengapa Choi selalu marah setiap kali keluarganya disebutkan. Jae-min menduga bahwa keluarga Choi sangat menekannya untuk selalu belajar dan berprestasi. Dukpal kemudian bertanya tentang apa yang terjadi setelah Choi melaporkan kasus perundungan itu. Jae-min mengaku bahwa ia hanya bercanda dengan Ji-hoon, sehingga guru pun membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Bahkan, Ji-hoon sendiri mengatakan bahwa itu bukan perundungan. Sekarang, Dukpal hanya ingin menjaga hubungan ini tetap menyenangkan. Ia merasa bahwa Choi adalah orang yang baik. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Mengapa Ji-hoon dulu pernah mengancam akan mengungkap sisi lain dari Choi? Tak lama kemudian, Choi menerima telepon dari pamannya. Hasil tes DNA telah keluar. Hasilnya menunjukkan kecocokan antara Ji-hoon dan ibunya, sebesar 99,99%. Setelah itu, Choi setuju untuk menjadi tutor bagi Dukpal. Namun, ia memiliki satu syarat. Dukpal harus memenuhi janji yang sebelumnya ia buat, yaitu bersedia melakukan apapun yang diminta oleh Choi. Dukpal penasaran, sebenarnya apa yang Choi inginkan. Namun, Choi berkata bahwa ia butuh waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Dukpal juga heran mengapa komite anti kekerasan sekolah tidak berfungsi dengan baik. Choi menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena gengsi sekolah dan kekuatan orang tua murid. Jika seseorang benar-benar ingin menghukum pelaku kekerasan, mereka seharusnya melaporkannya langsung ke polisi, bukan ke pihak sekolah. Dengan begitu, pelaku akan memiliki catatan kriminal yang membayangi mereka seumur hidup. Namun, ada risiko. Jika pelaku malah balik menuntut korban, maka bisa saja tidak ada hukuman yang pantas. Karena itu, menurut Choi, cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah dengan menghapus mereka dari dunia ini. Itu adalah satu-satunya cara agar korban bisa benar-benar terbebas, terutama ketika hukum dan pihak berwenang memilih untuk menutup mata. Hari itu juga merupakan hari pengumuman hasil ujian sementara. Tentu saja Dukpal tidak mendapatkan hasil yang baik. Tak lama setelah itu ia mengajak Choi keluar untuk membeli minuman. Namun, yang ia pilih adalah bir, bukan minuman ringan. Melihat reaksi terkejut dari Choi, Dukpal langsung meletakkan botol birnya dan mencari minuman lain. Saat melihat sepotong kue nanas, Choi tiba-tiba teringat bahwa Ji-hoon memiliki alergi terhadap nanas. Ia pun ingin menguji apakah orang di depannya ini benar-benar Ji-hoon atau bukan. Namun, ketika Dukpal hendak memakan kue itu, Choi segera menghentikannya. Sebagai gantinya, Dukpal mengambil agar-agar rasa nanas yang ada di meja. Tidak lama setelah memakannya, ia mulai merasa sesak napas. Persis seperti yang pernah dialami Ji-hoon sebelumnya. Choi langsung panik melihat keadaan temannya yang semakin memburuk. Saat itu, Choi benar-benar yakin bahwa orang di hadapannya bukanlah Ji-hoon, karena ia tidak menyadari bahwa dirinya alergi terhadap nanas. Jika benar seperti yang dikatakan Dukpal bahwa ia kehilangan ingatannya, seharusnya ada seseorang yang mengingatkannya tentang alergi ini. Choi kemudian mulai bercerita kepada Dukpal tentang kisah Ji-hoon di masa lalu. Pada hari itu, Ji-hoon datang ke rumah Choi untuk meminta bantuan karena ia terus-menerus diintimidasi di sekolah. Namun, Choi dengan dingin menolak permintaan tersebut dan mengusir Ji-hoon dari rumahnya. Malam itu, Choi tidak bisa tidur karena merasa gelisah memikirkan Ji-hoon. Beberapa hari setelahnya, ia tidak lagi melihat Ji-hoon di sekolah. Saat akhirnya bertemu kembali dengan Ji-hoon yang terlihat sebagai orang yang benar-benar berbeda, Choi baru menyadari bahwa itu bukan Ji-hoon yang sebenarnya. Dukpal bertanya kepada Choi apakah ia ingin meminta maaf kepada Ji-hoon. Dukpal berjanji akan membawa Ji-hoon kembali dengan selamat, asalkan Choi bersedia membantunya belajar. Dengan begitu, Ji-hoon bisa kembali menjalani hidup yang layak. Choi tidak bisa menolak permintaan tersebut, dan sejak saat itu ia mulai dengan tekun membimbing Dukpal dalam belajar, membantunya kapanpun dan dimanapun. Pada malam yang sama, kelompok Jae-min menemui Dong-su dan menceritakan bahwa ada seorang teman di kelas mereka yang belajar bertarung dari Kim Dukpal. Dong-su pun mengungkapkan bahwa Dukpal sudah tidak ada lagi, tetapi mungkin ia pernah bertemu dengan anak itu sebelumnya. Tidak lama setelah itu, geng Dong-su mendapatkan misi penting yang harus mereka jalankan. Dong-su pun meminta Jae-min untuk ikut bersamanya dan berjaga di dalam mobil.
Sementara itu, ketika Dukpal dan Choi kembali ke rumah, mereka melihat mobil milik geng Dongsu. Ketika menyadari bahwa ada 2 orang yang sedang menculik Ibu Ji-hun, Dukpal segera berlari ke arah mereka dan menyerang salah satu penculik. Di dalam mobil, Jae-min merasa panik saat mengetahui bahwa itu adalah aksi penculikan. Sementara itu, Choi langsung menyerang salah satu penculik, sedangkan Jae-min melarikan diri dengan cepat. Dukpal dengan mudah mengalahkan salah satu penculik dan segera bergegas membantu Choi yang sedang diserang. Namun, para penculik mulai mengeluarkan pisau untuk melawan karena merasa tidak bisa menang hanya dengan tangan kosong. Tepat saat itu, suara sirene polisi terdengar membuat para penculik buru-buru melarikan diri. Ibu Ji-hun segera dibawa ke rumah sakit karena ternyata ia telah mengonsumsi obat tidur sebelum para penculik datang. Seorang asisten rumah tangga menyarankan agar Dukpal dan Choi pulang dan beristirahat karena mereka masih harus pergi ke sekolah keesokan harinya. Namun, Dukpal ingin tetap tinggal karena khawatir para penculik akan kembali. Tidak lama kemudian, polisi tiba untuk mengambil kesaksian. Ketika ditanya apakah ibunya memiliki musuh, Dukpal langsung teringat pada sekretaris Lee Mi-kyung. Namun, ia merasa bahwa ini bukanlah kasus penculikan, melainkan hanya kesalahpahaman terkait masalah parkir. Ia mengatakan bahwa beberapa preman mencoba memarkir mobil mereka di depan rumahnya. Lalu ibunya keluar setelah mendengar suara ribut. Namun, polisi merasa bingung karena sebelumnya ada laporan bahwa beberapa orang bertopeng hitam telah menculik seorang wanita dan membawanya ke dalam mobil. Meski begitu, Dukpal bersikeras bahwa itu hanya kesalahpahaman. Dalam perjalanan pulang, Choi mempertanyakan mengapa Dukpal membatalkan laporan penculikan tersebut. Dukpal menjelaskan bahwa jika polisi terlalu cepat terlibat, itu bisa berdampak buruk bagi Ji-hun. Ia meyakinkan Choi bahwa tidak akan ada hal buruk yang terjadi pada Ji-hun. Setibanya di rumah, Choi berbohong kepada ayahnya mengenai luka di wajahnya, mengatakan bahwa ia diserang oleh sekelompok preman yang tiba-tiba muncul. Namun ayahnya, yang merupakan seorang jaksa, meminta Choi untuk membawanya ke lokasi kejadian. Choi pun membawa ayahnya ke tempat terpencil tanpa kamera pengawas. Ayahnya langsung menyadari bahwa Choi sedang berbohong, karena tidak ada tanda-tanda perkelahian di sana. Ia terus mendesak Choi untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, sebelum sempat menjawab, Choi tiba-tiba pingsan. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan infus. Ketika ibunya mendapat kabar, ia langsung menelepon suaminya. Ia memahami bahwa suaminya selalu keras terhadap Choi dan menolak membiarkannya hidup sebagai siswa biasa. Namun, sang ayah bersikeras bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk Choi, agar ia tidak salah jalan dan tumbuh menjadi orang baik. Keesokan paginya, Dukpal menghubungi perusahaan milik ayah Ji-hun untuk mencari sekretaris Lee Mi-kyung. Namun, pihak perusahaan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dengan nama tersebut yang bekerja di sana. Dukpal yakin bahwa Lee Mi-kyung pasti bekerja untuk ayah Ji-hun. Ia pun bertanya kepada asisten rumah tangga, tetapi bahkan dia tidak memiliki nomor kontak Lee Mi-kyung. Ketika akhirnya mendapatkan nomor yang diduga milik Lee Mi-kyung dan mencoba menghubunginya, ia mendapati bahwa nomor tersebut tidak terdaftar. Lee Mi-kyung tampaknya seperti sosok misterius yang beroperasi di balik bayangan. Dia tahu segalanya tentang Ji-hun, sementara Dukpal sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dukpal bertanya-tanya, sebenarnya kemana kelompok penculik ingin membawa Ibu Ji-hun. Akhirnya, Dukpal menyadari bahwa sekretaris Lee Mi-kyung adalah orang yang menyewa geng Dongsu untuk melakukan penculikan ini. Ia pun sangat marah ketika mengetahui bahwa Dongsu telah gagal menjalankan tugasnya. Sekarang, Lee Mi-kyung mulai merasa takut bahwa jika polisi mengetahui bahwa dia adalah dalang di balik penculikan ini, maka semua rencananya akan berantakan. Setelah melakukan penyelidikan, Dongsu mengetahui bahwa laporan pengaduan telah ditarik kembali. Ia berjanji akan mengurus semuanya dan memberi pelajaran kepada anak yang melarikan diri dari operasi sebelumnya. Keesokan harinya, Jae-min tiba-tiba tidak datang ke sekolah. Dukpal meminta semua orang menghubungi Jae-min,
tetapi tidak ada yang bisa menghubunginya. Setelah itu Dukpal mengirim pesan kepada Choi untuk menanyakan keadaannya. Choi menjawab bahwa orang tuanya sangat khawatir karena ia terluka, sehingga ia masih berada di rumah sakit. Dukpal menyarankan agar Choi beristirahat selama beberapa hari hingga benar-benar pulih sebelum kembali ke sekolah. Ia bercanda bahwa Choi harus segera kembali agar bisa melanjutkan belajar bersama. Saat kembali ke rumah, Dukpal menerima paket yang sebelumnya ia pesan. Isinya adalah sekotak ikan pari segar. Ia pun langsung menikmati hidangan itu dengan lahap di depan asisten rumah tangga, membuat wanita itu terkejut. Sementara itu, teman mereka, Jaemin, tiba-tiba datang karena merasa khawatir. Ia bertanya kepada sopir rumah mengenai keadaan di sana, sebab sebelumnya ia melihat ada keributan. Sopir memastikan bahwa semuanya sudah aman, tetapi Jaemin tetap merasa cemas. Sore harinya, Choi datang menemui Dukpal dan memberitahunya bahwa polisi akan segera datang ke sekolah mereka. Choi menduga bahwa ayahnya pasti telah melaporkan hal tersebut ke polisi, karena ia sebelumnya berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok preman saat sedang berjalan-jalan. Dukpal meminta maaf karena telah menyeret Choi ke dalam masalah ini. Melihat Choi tampak murung, Dukpal pun bertanya alasannya, tetapi Choi tidak menjawab apapun. Untuk mengalihkan suasana, Dukpal mengajarkan beberapa gerakan bela diri kepada Choi agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Choi dengan serius memperhatikan dan mengikuti arahan Dukpal. Sementara itu, ayah Choi berhasil mendapatkan informasi tentang Ji-hun. Ia mengetahui bahwa Ji-hun adalah anak di luar nikah yang dibuang oleh keluarganya dan juga tidak berprestasi dalam akademik. Ia tidak mengerti mengapa putranya bisa berteman dekat dengan Ji-hun. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Jaemin yang tampak terkejut saat mengetahui bahwa Dukpal tinggal di sebuah villa mewah. Tidak lama kemudian, mereka bertiga memutuskan pergi ke sebuah kafe untuk mengobrol. Di kafe, Jaemin dengan berpura-pura polos bertanya kepada Dukpal, "Aku dengar polisi datang ke rumahmu. Apakah mereka sedang mencari pelaku kejahatan?" Dengan tenang, Dukpal menjawab bahwa ia telah menarik kembali laporan tersebut. Namun, ia juga penasaran mengapa Jaemin berdiri begitu lama di depan rumahnya hanya untuk menanyakan hal itu. Jaemin yang belum makan apapun kemudian diajak oleh Dukpal untuk makan malam di rumahnya. Saat melihat meja makan penuh dengan hidangan lezat, Jaemin tidak bisa menahan air liurnya. Setelah makan, ia bahkan ingin menginap di rumah Dukpal. Dalam percakapan, Jaemin bercerita bahwa ayahnya bekerja di provinsi lain, sementara ibunya sudah meninggalkan rumah. Ia juga memiliki seorang adik perempuan yang sedang magang di sebuah salon. Merasa iba, Dukpal pun mengizinkan Jaemin untuk menginap. Mendengar itu, Choi juga ingin tinggal di sana semalam. Dukpal kemudian bertanya kepada Jaemin, "Sebenarnya apa yang kau inginkan?" Jaemin menjawab, "Aku hanya meminta bantuan teman, itu saja." Mendengar kata teman, Dukpal merasa geli karena sebelumnya Jaemin telah melakukan banyak hal buruk kepada Ji-hun. Ia pun menyindir Jaemin yang masih belum menghapus video bullying yang dulu ia lakukan. Jaemin berdalih bahwa itu sudah lama terjadi, dan ia bukanlah orang yang merekam atau menyebarkannya ke media sosial. Namun, Dukpal tidak bisa memaafkan Jaemin atas apa yang telah ia lakukan. Ia bahkan menyamakan Jaemin dengan seseorang yang selalu menjatuhkan orang lain hingga ke titik terendah. Tak lama setelah itu, Jaemin kembali mendapat makian dari Choi, karena dengan tanpa malu ia justru meminta untuk menginap di rumah Ji-hun, seolah-olah tidak pernah berbuat salah sebelumnya. "Kamu datang ke sini hanya untuk memastikan apakah polisi mengawasi kamu atau tidak, bukan?" Choi dengan jelas melihat wajahnya malam itu. Namun, Jaemin langsung berkata bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Bahkan, ia mengaku sebagai orang yang melaporkan semuanya kepada polisi. Dukpal kemudian mendekatinya dan bertanya, "Di mana kamu bertemu mereka?" Pada saat itu, Jaemin mulai menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa kelompok itu kadang-kadang datang ke tempat mereka nongkrong di depan klub malam. Selain itu, ia hanya tahu bahwa mereka berasal dari geng Dongsu. Keesokan harinya, geng Dongsu mulai merencanakan penculikan Ji-hun.
dan mereka bertekad untuk melakukannya dengan segala cara. Malam itu, saat Dukpal sedang dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang bertopeng. Mereka langsung menangkapnya dan membawanya ke sebuah gudang kosong. Tak lama kemudian, Dongsu datang dan melepaskan ikatan serta membuka penutup mata Dukpal. Ia sangat terkejut saat melihat bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang selama ini dianggapnya sebagai saudara. Dengan suara lantang, Dukpal bertanya, "Apa maksud dari semua ini, Dongsu?" Mendengar hal itu, beberapa orang di sekitarnya tertawa, menganggapnya sedang meniru gaya bicara bosnya. Saat melihat nama Ji-hun di lencana yang dipakai oleh salah satu orang di sana, Dongsu langsung teringat bahwa anak itu terlibat dalam kematian pemimpin mereka. Dengan nada tajam, Dukpal pun bertanya, "Jangan bilang kalau kalian berkhianat pada ketua Chilsung." Salah satu anggota geng langsung maju dan meninju Dukpal karena berani menyebut nama ketua mereka. Namun, dengan tenang, Dukpal melawan mereka satu persatu. Tak butuh waktu lama, orang-orang itu mulai tumbang di bawah serangan Dukpal. Melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Jongchul kesal dan memarahi mereka. Namun, ketika Dukpal hendak menyerang Jongchul, ia mendapati dirinya tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Sekali lagi, tubuh kecil Ji-hun tidak cukup tangguh untuk menghadapi lawannya yang jauh lebih besar. Sementara itu, teman-teman Jaemin mulai berkhianat. Mereka mendapat perintah untuk menangkap Jaemin dan membawanya ke suatu tempat. Mendengar hal ini, Jaemin segera melarikan diri. Pada saat yang sama, Choi mengingat kembali kejadian sebelumnya, di mana ia sempat melihat Dukpal diculik. Namun, saat berusaha mengejarnya, ia sudah terlambat. Ia hampir saja menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tetapi kemudian teringat peringatan Dukpal bahwa melibatkan polisi hanya akan membuat hidup Ji-hun semakin sulit. Akhirnya, dengan berat hati, Choi membatalkan laporannya dan mengaku kepada polisi bahwa itu hanya lelucon dari teman-temannya. Kini, ia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, ia menerima kabar bahwa ayahnya telah menemukan seorang guru privat untuknya dan sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Sementara itu, Jaemin yang sedang berlari tanpa arah melihat Choi dan langsung menariknya untuk ikut bersamanya. Keduanya bersembunyi di sebuah geng, menghindari pengejaran dari kelompok teman mereka. Saat berada di sana, Choi memberitahu Jaemin bahwa Ji-hun baru saja diculik oleh sekelompok gangster. Jaemin menduga bahwa kemungkinan besar Ji-hun sedang disekap di hotel tempat kelompok itu biasa berkumpul. Ia juga menyebutkan bahwa mantan teman-temannya berkhianat dan berencana menyerahkan dirinya ke sana. Mendengar hal itu, Choi meminta Jaemin untuk pergi ke hotel tersebut dan menyelamatkan Ji-hun. Namun, bagaimana mungkin Jaemin bisa menghadapi sekelompok gangster berbahaya seorang diri? Sementara itu, di sisi lain, Dukpal akhirnya sadar kembali. Dongsu, yang berdiri di hadapannya, bertanya dengan heran, "Di mana kamu belajar bertarung seperti itu?" Dengan santai, Dukpal menjawab, "Aku memang terlahir dengan bakat ini." Kemudian, Dukpal menatap Dongsu tajam dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan ibuku?" Tanpa ragu, Dongsu menjawab, "Aku hanya mengirimnya ke rumah sakit jiwa." Mendengar jawaban itu, Dukpal menjadi sangat marah dan terus meneriaki Dongsu. Ia mengutuk tindakan Dongsu yang mendirikan geng baru dan bertindak di luar prinsip geng lama mereka, Macan Putih. Di sisi lain, Choi memilih untuk tidak menunggu ayahnya menjemput. Ia segera naik taksi dan menelepon rumah Ji-hun, memperingatkan mereka agar tidak keluar rumah. Setelah itu, ia meminta sopir taksi untuk menghubungi semua pengawal dan menyuruh mereka berjaga. Sementara itu, Dongsu bertanya kepada Ji-hun, "Kamu dulu kenal dengan bos besar Dukpal, bukan? Jadi bos besar sampai harus kehilangan nyawanya hanya demi menyelamatkanmu?" Dongsu terus-menerus menegaskan bahwa Dukpal adalah saudara baginya. Namun, Dukpal ingin tahu keberadaan Chilsung saat ini. "Apa mungkin kau benar-benar telah menggulingkannya?" tanya Dukpal dengan curiga. Dongsu menjawab bahwa sejak kepergian Dukpal untuk selamanya, banyak geng lain bersatu untuk menyerang Macan Putih. Akibatnya, Chilsung mengalami cedera parah dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah itu, ia pergi tanpa memberitahu siapapun. "Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak berhasil menemukannya," kata Dongsu dengan nada frustrasi. Saat itu Dongsu menerima telepon dari Jongchul yang memberitahu bahwa ia telah sampai di rumah Ji-hun.
Namun, keamanan di sana sangat ketat. Dongsu pun memerintahkan anak buahnya untuk tetap bersembunyi dan menunggu perintah lebih lanjut. Ia merasa aneh karena Ji-hun tiba-tiba menarik kembali laporan pengaduannya dan memilih menyewa pengawal alih-alih melibatkan polisi. Sementara itu, Dongsu mengingat perbincangannya dengan sekretaris Mikyung sebelumnya. Setelah membawa Song Min-seo ke rumah sakit jiwa, wanita itu ingin mengirim Ji-hun ke luar negeri untuk belajar. Karena Ji-hun adalah satu-satunya putra ketua Bae dan memiliki nilai ekonomi tinggi, ia tidak ingin membahayakannya. Di tempat lain, Choi berhasil menemukan Hotel Shinho. Tepat saat itu, ayahnya yang diam-diam mengikutinya bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Choi mengungkapkan bahwa Ji-hun telah diculik. Ia tahu bahwa ayahnya selalu melacak lokasinya, sehingga ia memanfaatkan hal itu untuk meminta bantuan. Namun, sang ayah justru memarahi Choi karena ikut campur dalam urusan berbahaya ini. Ia hendak menarik putranya untuk pulang, tetapi Choi memohon agar ayahnya membantu menyelamatkan Ji-hun. Di dalam hotel, Dukpal sedang berbincang dengan Dongsu tentang misi-misi yang pernah mereka jalankan bersama. Dongsu terkejut mengetahui seberapa dalam pengetahuan Dukpal tentang hal-hal rahasia itu. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Namun, Dukpal tidak memberikan jawaban. Ia hanya mengatakan bahwa ia tahu betul kelemahan Dongsu. Oleh karena itu, ia tidak ingin bertarung dan malah menasihati Dongsu agar membubarkan gengnya. Selain itu, ia juga menyarankan agar sekretaris Mikyung dilepaskan. Sebagai imbalan, "Aku akan membantumu membuka warung bubur belut di kampung halamanmu," ujar Dukpal. "Jika kau tidak membubarkan gengmu, maka kau hanya akan berakhir dengan tangan kosong." Kata-kata tegas itu mengingatkan Dongsu pada Dukpal. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia bertanya, "Siapa sebenarnya kau?" Namun, Dukpal hanya menjawab, "Suatu saat nanti kau akan tahu." Setelah itu, ia pergi begitu saja tanpa ada yang menghalanginya. Di luar, Choi masih berdiskusi dengan ayahnya. Ia mengaku melihat penculikan Ji-hun dan bahwa Jae-min adalah orang yang membantunya menemukan tempat ini. Ayah Choi pun masuk ke dalam menemui Dongsu. Ia mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan perusahaan konstruksi Kuan. Ia memperingatkan geng Dongsu bahwa jika mereka terlibat dalam skandal ini, mereka akan hancur. Namun, Dongsu menyangkal keterlibatannya. Ayah Choi lalu menyebutkan bahwa Dongsu mengirim anak buahnya ke rumah Ji-hun. Jika sampai kasus ini diproses, usaha Dongsu akan sia-sia. Sebagai langkah tegas, ayah Choi melemparkan ponselnya ke arah Dongsu, memaksanya untuk menghubungi anak buahnya dan memerintahkan mereka mundur. Di sisi lain, sekretaris Lee Mi-kyung marah besar saat mengetahui bahwa Dongsu telah membatalkan rencananya. Ia ingin memastikan apakah Dongsu masih akan melanjutkan rencananya atau tidak. Sebelumnya, karena kurangnya biaya rumah sakit, operasi untuk ketua Chilsung tidak bisa dilakukan. Namun, saat Mi-kyung kebetulan mendengar masalah ini, ia setuju untuk membayar biaya operasi dengan syarat Dongsu harus melakukan sesuatu untuknya. Demi menyelamatkan bosnya, Dongsu tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan itu. Kini, geng Dongsu tak ubahnya sekumpulan orang yang terjerat hutang kepada Mi-kyung. Dongsu pun memberitahu Jong-chul tentang seorang anak muda yang tahu terlalu banyak rahasia geng mereka. Jong-chul pun mulai curiga. Apa mungkin dia adalah anak dari Dukpal? Namun, Dongsu menolak gagasan itu. Kedengarannya tidak masuk akal. Anak itu lebih mirip seorang penipu, katanya. Dongsu kemudian memerintahkan Jong-chul untuk terus mengawasi anak itu dan membawanya kepada Mi-kyung jika tertangkap. Sementara itu, di rumah, Dukpal mengirim pesan kepada Choi untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya hari ini. Ia juga mengajak Choi bertemu di ruang belajar esok hari. Namun, keesokan harinya, saat Dukpal menunggu di tempat yang dijanjikan, Choi tak kunjung datang. Saat diperiksa, pesan Dukpal juga belum mendapat balasan. Beberapa saat kemudian, Choi akhirnya mengirim pesan, namun isinya mengejutkan. Ia meminta Dukpal untuk berhenti menghubunginya.
Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menunjukkan bahwa aku mengenalmu di sekolah, tulisnya. Dukpal memahami bahwa alasan sebenarnya Choi menghindarinya adalah karena ayahnya tidak ingin ia terlibat dalam dunia yang berbahaya ini. Namun, Choi memiliki cara lain untuk tetap berkomunikasi dengan Dukpal tanpa diketahui ayahnya. Ia mengambil sebuah tablet lama milik ibunya yang bisa digunakannya untuk menghubungi Dukpal secara diam-diam. Di sisi lain, Dukpal memberitahu Choi bahwa ia bisa mengandalkannya jika membutuhkan bantuan. Mendengar itu, Choi meminta Dukpal untuk mengajarinya naik sepeda dan juga cara minum alkohol. Namun, Dukpal menolak mentah-mentah karena menurutnya seorang siswa SMA tidak seharusnya melakukan hal-hal seperti itu. Suatu hari, Dukpal melihat sekelompok anak nakal di sekolah yang sedang diam-diam merokok. Ia langsung mendatangi mereka dan meminta mereka menyerahkan semua rokok. Sambil mengawasi mereka, ia bertanya mengapa tidak melihat Jaemin di sekitar mereka. Anak-anak itu juga sedang mencari Jaemin, tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada. Melalui seorang teman, Dukpal mengetahui bahwa Jaemin tidak masuk sekolah karena sedang bekerja di sebuah minimarket. Jaemin bahkan meminta agar rahasia ini tetap dijaga. Segera setelah itu, Dukpal mendatangi tempat kerja Jaemin. Di sana, Jaemin menceritakan bahwa ia sedang diburu oleh teman-temannya sendiri yang ingin menyerahkannya kepada geng Dongsu. Kini, ia tidak bisa pulang ke rumah maupun kembali ke sekolah. Dukpal merasa aneh karena tidak tahu apa untungnya bagi mereka untuk menangkap Jaemin. Jaemin menjelaskan bahwa mereka ingin menjadikannya sebagai contoh karena ia melarikan diri saat sedang menjalankan tugas. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan meminta Dukpal untuk tidak mencarinya lagi. Tepat saat itu Dukpal menerima telepon dari Choi. Ia sedang berada di jembatan tempat Ji-hoon pernah datang sebelumnya. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dukpal segera berlari ke sana. Rupanya Choi sedang mengalami masalah keluarga yang cukup serius. Ia meminta izin untuk menginap di rumah Dukpal semalam. Dukpal setuju, tetapi bukannya membawanya ke rumah. Ia malah mengajak Choi membeli tiket kereta untuk pergi ke suatu tempat yang jauh. Saat berada di dekat Dukpal, Choi terlihat lebih hidup dan bersemangat. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Dukpal terkejut melihat Dongsu dan Jongchul berada di dalam kereta yang sama. Ia tidak mengerti apa yang mereka lakukan di sana. Sesampainya di tempat tujuan, Dukpal dan Choi mengunjungi sebuah pantai yang sangat tenang. Mereka bermain dan bercanda bersama, menikmati suasana tanpa gangguan. Namun, dari kejauhan Dongsu dan Jongchul tetap mengawasi mereka secara diam-diam. Setelah puas bermain di pantai, Dukpal dan Choi pergi ke pasar untuk berbelanja. Tidak mengejutkan, dua pengintai itu juga mengikuti mereka ke sana. Kemudian, Dukpal mengajarkan Choi cara mengendarai sepeda. Meskipun beberapa kali terjatuh, akhirnya Choi berhasil menguasainya. Malamnya, mereka memutuskan untuk pergi ke bar, seperti yang selalu diinginkan oleh Choi. Namun, di luar bar, Dongsu dan Jongchul tetap memperhatikan mereka tanpa mengalihkan pandangan. Setelah itu, mereka mencoba menyewa kamar hotel untuk menginap. Sayangnya, karena masih di bawah umur, pegawai hotel menolak permintaan mereka. Akhirnya, Dukpal membawa Choi ke sebuah penginapan terdekat. Namun, pemilik penginapan juga menolak mereka karena mereka masih di bawah umur. Saat itu, Dukpal mengungkapkan bahwa ia adalah anggota geng Macan Putih. Namun, pemilik penginapan tidak percaya karena geng tersebut tidak menerima anak-anak muda seperti mereka. Dukpal pun dengan nada tajam mengingatkan pemilik penginapan itu, "Apa kau lupa siapa yang menyerahkan tempat ini kepadamu?" Meski Kim Dukpal telah tiada, ia tetap harus mengingat orang yang pernah membantunya. Ternyata Dukpal mengetahui sebuah rahasia besar tentang pemilik penginapan itu. Ia hanya memiliki satu anak yang menjadi kelemahannya. Karena tidak ingin rahasianya terbongkar, ia akhirnya menyerahkan kunci kamar kepada Dukpal. Saat masuk ke kamar, Choi bertanya, "Bagaimana kau tahu bahwa pemilik penginapan ini memiliki utang budi pada Kim Dukpal?" Dukpal hanya tertawa kecil dan menjawab, "Aku hanya asal bicara. Tak kusangka dia benar-benar mempercayaiku."
Ia mengakui bahwa pernah bekerja di tempat ini sebelumnya, sehingga mengetahui beberapa hal yang orang lain tidak tahu. Sementara itu, di kamar sebelah, Dongsu dan Jongchul juga menginap. Mereka semakin penasaran. Bagaimana mungkin anak ini tahu begitu banyak tentang Kim Dukpal? Mereka tidak bisa menangkapnya saat itu juga, karena Choi yang tidak tahu apa-apa ada bersamanya. Karena itu, Dongsu dan Jongchul hanya bisa menunggu kesempatan saat Dukpal keluar sendirian. Sementara itu, Choi mengungkapkan kepada Dukpal bahwa setiap kali ia melihat ayahnya, ia merasa sangat tertekan. Rasanya seperti ia tidak bisa lepas dari kendali sang ayah. Ia bahkan pernah menjalani pengobatan, tetapi lama-kelamaan terapi itu tidak lagi berpengaruh. Setiap kali ia pulang terlambat 5 menit atau pakaiannya kotor, ia harus menghadapi hukuman berat, baik secara verbal maupun fisik. Ayahnya bahkan tidak mengizinkan Choi berteman dengan sembarang orang. Ia harus memilih teman dari keluarga yang dianggap pantas. Baru-baru ini ayahnya mengetahui bahwa Choi kembali berteman dengan Dukpal, meskipun sebelumnya ia telah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Mendengar kemarahan ayahnya, Choi merasa tidak tahan lagi. Sejak saat itu, ia mulai melawan dan membantah kata-kata ayahnya. Ia bahkan melukai dirinya sendiri. Ketika sadar, ia sudah berada di luar rumah, berdiri di atas jembatan itu. Dukpal merasa bahwa kesalahan bukan sepenuhnya ada pada ayahnya. Mungkin, bagi ayahnya, itu adalah satu-satunya cara untuk mendidik anaknya. Namun, Dukpal ingin Choi membantunya memahami lebih jauh tentang ayahnya. Saat itu, ayah Choi menelepon, sudah tahu siapa yang mengangkat panggilannya. Ia menyuruh Dukpal untuk membawa Choi pulang dan memintanya memohon pengampunan. Jika tidak, ia tidak akan pernah memaafkan anaknya. Namun, Dukpal mencoba menjelaskan betapa takutnya Choi terhadap ayahnya. Ia meminta agar Choi bisa kembali ke sekolah seperti biasa dan berbicara dengan ayahnya di waktu yang tepat. Mendengar hal itu, ayah Choi sangat marah hingga membanting ponselnya hingga hancur. Keesokan paginya, Jongchul terbangun karena bunyi telepon. Orang yang meneleponnya adalah Dukpal, yang meminta bertemu dengan mereka saat itu juga. Keduanya merasa curiga. Bagaimana mungkin anak itu tahu nomor telepon Jongchul? Jongchul bahkan meminta Dukpal untuk memberikan sedikit darahnya. Ia ingin melakukan tes DNA untuk memastikan apakah Dukpal adalah anak dari seseorang yang mereka kenal. Namun, Dukpal hanya tertawa dan balik bertanya, "Apa kau bahkan punya DNA orang itu?" Dukpal kemudian mengungkap banyak rahasia tentang keluarga Jongchul, termasuk hal-hal yang hanya diketahui oleh Jongchul dan orang itu. Ia menceritakan semuanya dengan sangat rinci hingga membuat Jongchul terkejut. Ia juga menceritakan pertemuan pertamanya dengan Dongsu tanpa ada satupun detail yang meleset. Mendengar itu, Jongchul semakin yakin bahwa Dukpal adalah anak rahasia dari Kim Dukpal, bos mereka dulu. Ia langsung memeluk Dukpal dengan erat. Tepat saat itu, sopir pribadi Ji-hun datang. Dukpal segera mendorong Jongchul menjauh. Sopir itu datang membawa seragam yang telah diminta oleh Dukpal. Setelah itu, ia mengantar Dukpal dan Choi ke sekolah. Saat tiba di sekolah, Dukpal mendengar sekelompok anak sedang membahas rencana untuk menangkap Jaemin. Dukpal segera menghampiri mereka dan bertanya, "Kalian belum menerima telepon dari Jongchul, kan? Dia adalah teman ayahku." Lalu ia langsung menelepon Jongchul dan menyerahkan ponselnya kepada mereka. Jongchul kemudian memerintahkan mereka untuk membatalkan rencana menangkap Jaemin. Saat itu, guru memanggil Dukpal dan Choi ke ruang guru untuk suatu urusan mendesak. Di sana, ayah Choi sudah menunggu mereka. Tanpa peringatan, ia langsung menarik kerah baju Dukpal dan menuduhnya telah merusak anaknya. Guru yang ada di sana mencoba menenangkan ayah Choi, meminta agar ia tetap sabar dan mendengar seluruh cerita sebelum mengambil tindakan. Namun, ayah Choi tetap bersikeras ingin berbicara secara pribadi dengan putranya. Ia menyuruh Choi untuk mengaku bahwa Ji-hun yang membawanya ke sana. Mendengar itu, Choi langsung pingsan, membuat semua orang di ruangan itu panik. Dukpal merasa bahwa ayah Choi telah menerapkan standar yang sangat ketat pada dirinya sendiri, lalu memaksakan hal yang sama pada putranya.
Ia berpikir bahwa dirinya hanya sedang mendidik anaknya agar menjadi orang yang baik, jujur, dan mengikuti aturan sosial. Namun, bagi Dukpal itu lebih terlihat sebagai bentuk manipulasi psikologis, karena pada akhirnya semua tekanan itu telah mendorong Choi ke jembatan dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar itu, ayah Choi berniat memukul Dukpal, tetapi Dukpal berhasil menangkisnya. Ia mengakui bahwa dirinya dulu juga merasakan hal yang sama seperti Choi, dipukuli dan disiksa. Itulah alasan ia akhirnya menjadi seorang gangster. Jika ingin menyelamatkan Choi, maka ayahnya harus lebih dulu menyembuhkan dirinya sendiri. Ia harus bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sedang menyiksa anaknya atau tidak. Setelah mengatakan itu, Dukpal pergi dengan dingin. Saat Choi sadar kembali, Dukpal mengajaknya pergi makan. Saat mereka sedang makan, seorang teman mendekati Choi dengan sikap ramah. Namun, Choi tahu betul bahwa orang itulah yang diam-diam mengambil foto dan mengirimkannya kepada ayahnya. Orang itu hanya mendapatkan nilai bagus karena belajar bersama Choi. Namun, sekarang ia malah mengkhianati seseorang yang telah membantunya. Choi dengan tegas memintanya pergi dan tidak mau melihat wajahnya lagi. Meskipun sudah pergi, anak itu menatap Dukpal dengan penuh kebencian. Di sisi lain, Ibu Ji-hun kembali mengalami serangan dan terus-menerus meminta obatnya. Karena asisten pribadinya tidak datang dalam beberapa hari terakhir, obatnya pun telah habis. Dukpal mengambil botol obat itu dan membawanya ke dokter. Dari sana, ia mengetahui bahwa obat itu adalah obat penenang yang sangat kuat dan berbahaya bagi tubuh jika digunakan dalam jangka panjang. Tak lama setelah itu, Dukpal menelepon Dongsu untuk bertemu dengan Mikyung. Rupanya, Mikyung yang memberikan obat itu kepada Ibu Ji-hun. Namun, obat itu sangat sulit didapatkan, dan ia telah menggunakan nama Ibu Ji-hun untuk mendapatkannya. Dengan cara ini, tidak ada cara legal untuk menghukumnya. Dukpal meminta Dongsu untuk membawa Mikyung kepadanya, agar ia bisa memberikan hukuman sendiri. Namun, anak buah Dongsu memperingatkan bahwa menangkap Mikyung akan membawa masalah besar bagi kelompok mereka. Mikyung memiliki pengaruh yang sangat kuat. Tepat saat mereka membicarakan namanya, Mikyung muncul, seolah sudah mengetahui semuanya. Meski enggan, Dongsu merasa bahwa sebagai seorang paman, ia harus melindungi keponakannya. Namun, karena Mikyung pernah menyelamatkan nyawa pemimpin besar Chilsung, Dongsu memberinya kesempatan kali ini. Ia memperingatkan bahwa jika mereka bertemu lagi dalam keadaan serupa, ia tidak akan ragu menyerahkannya kepada Dukpal. Saat keluar, Mikyung mendengar sekelompok anak sedang membicarakan masalah Ji-hun. Ia pun mendekati mereka dengan niat memanfaatkan mereka untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu, Dewan Disiplin Sekolah sedang membahas kasus Ji-hun. Ayah Choi menuduhnya telah merayu anaknya untuk menginap di luar rumah. Selain itu, ada laporan bahwa Ji-hun sering menindas teman-temannya dan terlibat dengan dunia kriminal. Semua orang yang mendengarnya terkejut. Ayah Choi bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan jika sekolah tidak menanganinya dengan serius. Pada saat yang sama, Dukpal menerima telepon dari polisi. Rupanya, 2 siswa telah melaporkannya atas kasus kekerasan di sekolah. Orang yang mengatur semua ini tidak lain adalah Mikyung. Ia menyewa beberapa preman sekolah untuk mengajukan pengaduan terhadap Dukpal. Sebagai imbalan, ia menawarkan mereka sejumlah uang besar. Mikyung bahkan berjanji akan mengurus hidup mereka selamanya jika mereka berhasil membuat Dukpal dikirim ke pusat rehabilitasi remaja. Setelah itu, Mikyung mengatur pertemuan dengan Dukpal. Dukpal sudah tahu bahwa semua ini adalah ulahnya. Dalam pertemuan itu, ia menanyakan tentang obat yang diberikan kepada Ibu Ji-hun. Namun, Mikyung dengan licik menyangkalnya dan mengklaim bahwa Ibu Ji-hun sendiri yang menggunakan namanya untuk mendapatkan obat tersebut. Ia bahkan menantang Dukpal untuk menyentuhnya, karena ia telah menyewa 2 pengawal untuk melindunginya. Dukpal tahu persis rencana Mikyung. Ia ingin menyingkirkan istri pertama ketua agar bisa menjadi istri keduanya. Sementara itu, ayah Choi telah menyewa sopir pribadi untuk mengantar anaknya ke sekolah setiap hari. Mulai saat ini, ia ingin mengawasi Choi dengan lebih ketat.
Tidak hanya itu, ia juga memaksa pihak sekolah untuk memindahkan Choi ke kelas lain dengan tujuan menjauhkannya dari Dukpal yang ia anggap sebagai pengaruh buruk. Choi benar-benar terkejut karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, keputusan ini telah disetujui oleh Dewan Disiplin Sekolah dan Asosiasi Orang Tua Murid. Dukpal segera menelepon Choi, tetapi panggilannya tidak dapat terhubung. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Dukpal telah dikenai sanksi oleh pihak sekolah. Yang lebih mengejutkan adalah alasan di balik hukuman itu. Ia dituduh telah menindas Choi. Namun, banyak yang merasa ada sesuatu yang tidak beres karena mereka selalu melihat keduanya sangat akrab. Choi bahkan sering terlihat tersenyum ketika bersama Dukpal. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Choi muncul, mengejutkan semua orang. Ia mengatakan bahwa masalah perpindahan kelas ini mungkin hanya kesalahpahaman dari orang dewasa. Choi telah berbicara dengan pihak sekolah, jadi ia meminta semua orang untuk bersikap seperti biasa. Dukpal kemudian mengatakan bahwa ia akan mengajukan permohonan pembatalan sanksi dengan tanda tangan dari korban dan wali mereka. Saat itu, Jaemin memberitahu Dukpal bahwa Byung-chul dan Duk-jun adalah orang-orang yang melaporkannya. Dukpal langsung menyadari bahwa mereka pasti bertindak atas perintah Mi-kyung. Tanpa membuang waktu, ia langsung menemui Byung-chul dan Duk-jun, menuntut mereka untuk mencabut laporan di kantor polisi dan kembali ke sekolah. Jika tidak, ia akan melaporkan semua perbuatan mereka yang pernah menindas Ji-hun. Namun, ancaman itu tidak membuat mereka takut. Mereka merasa yakin bahwa Dukpal tidak memiliki bukti yang cukup. Satu-satunya saksi yang bisa membuktikan kebenaran adalah Jaemin. Karena itu, mereka mencoba menarik Jaemin ke pihak mereka. Untuk membungkamnya, mereka mengungkit semua perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap Ji-hun. Jika Jaemin berani bersaksi melawan mereka, maka mereka juga akan menyeretnya bersama-sama. Lebih dari itu, mereka bahkan menyarankan agar Jaemin justru melaporkan Dukpal terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dulu. Di sisi lain, Dukpal mendatangi kantor polisi untuk membela dirinya. Ia membantah semua tuduhan yang dibuat oleh teman-temannya di sekolah. Dukpal menegaskan bahwa sebenarnya dirinya lah yang menjadi korban. Ia telah mengalami perundungan sejak awal masuk sekolah menengah. Bahkan ia memiliki buku harian yang mencatat semua kejadian itu. Dukpal kemudian mencoba mencari video bukti perundungan yang pernah diunggah di media sosial, tetapi semuanya telah dihapus oleh para pelaku. Polisi meminta Dukpal untuk membawa buku hariannya atau menemukan video yang membuktikan kejadian tersebut. Jika memungkinkan, menemukan seorang saksi akan lebih baik. Setelah itu, Dukpal mengatur pertemuan dengan Dongsu dan Jongchul. Ia menceritakan kepada mereka bahwa Mi-kyung telah menyuruh teman-teman di sekolah untuk melaporkannya. Mi-kyung bahkan berniat memasukkannya ke pusat rehabilitasi remaja. Mendengar ini, keduanya sangat marah dengan tindakan Mi-kyung. Dukpal menjelaskan bahwa ia sudah menemui para pelapor dan meminta mereka mencabut laporan. Jika mereka menolak, maka satu-satunya cara adalah menemukan Mi-kyung dan memaksanya untuk membatalkan semua tuduhan. Jongchul penasaran dengan rencana Dukpal jika ia berhasil menemukan Mi-kyung. Dukpal mengatakan bahwa ia akan membawanya langsung untuk menghadapi ketua Bae. Perempuan itu menginginkan kekayaan, kekuasaan, dan bahkan hati ketua Bae. Jika ia kehilangan pengaruh atas ketua, maka ia akan kehilangan segalanya. Dukpal berencana mengungkap semua kebohongannya di depan ketua Bae, agar ia disingkirkan dan tidak pernah bisa mendekati ibu serta Ji-hun lagi. Dukpal memberi tugas kepada Dongsu dan Jongchul untuk menemukan sekretaris Mi-kyung. Hari itu keduanya bertemu dengan Dukpal untuk memberitahu bahwa ketua Chilsung telah muncul kembali. Ia terlihat bertemu dengan seseorang di sebuah kamar sewaan di Gangung. Dukpal sangat senang mendengar berita itu. Jongchul juga menambahkan bahwa Chilsung sudah mengetahui tentang keberadaan keponakannya, jadi cepat atau lambat ia pasti akan datang mencarinya. Selain itu, mereka telah mengikuti Mi-kyung dan ketua Bae, tetapi tidak melihat mereka datang ke kantor. Di sisi lain, Dukpal terkejut mengetahui bahwa laporan terhadap dirinya telah dipindahkan ke kejaksaan. Bahkan polisi yang menangani kasus ini pun tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi.
Polisi tersebut menyarankan Dukpal untuk bersiap-siap karena penyelidikan akan segera dimulai. Ia yakin ada seseorang yang menekan pihak kejaksaan untuk mempercepat kasus ini. Sementara itu, ayah Choi sangat marah karena guru telah menyetujui permohonan putranya untuk membatalkan kasus kekerasan di sekolah. Choi telah mengajukan permohonan itu dengan tanda tangan ibunya, tetapi semuanya menjadi sia-sia ketika ayahnya menyerahkan kasus ini ke kejaksaan. Choi mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan dan bahwa ia adalah korban. Namun, ayahnya menolak mendengar alasan tersebut dan tetap bersikeras bahwa Dukpal bukan teman yang baik bagi putranya. Ayahnya bahkan berjanji akan memastikan Dukpal dikirim ke pusat rehabilitasi remaja secepat mungkin. Beberapa hari terakhir, Choi memperhatikan bahwa Jaemin terus memperhatikan Dukpal. Ia bertanya apakah Jaemin berniat untuk menuntut Dukpal bersama kelompoknya atau hanya mencoba mengorek informasi darinya untuk dilaporkan. Namun, Jaemin membantah semua tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup dengan tenang dan lulus sekolah. Ia juga mengaku bahwa awalnya ia mengira perundungan terhadap Jiun hanyalah sekadar lelucon. Karena Jiun berasal dari keluarga kaya, ia sering menyuruhnya membeli minuman keras dan rokok tanpa berpikir bahwa itu adalah hal yang salah. Untuk memperbaiki kesalahannya, Choi menyarankan Jaemin untuk mengambil langkah yang benar. Choi tahu bahwa video asli yang merekam kejadian perundungan Jiun sebenarnya belum dihapus. Ia meminta Jaemin untuk menemukan cara agar bisa mendapatkan video itu dari Byung-chul dan Duk-jun. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Jiun bukanlah seorang pelaku kekerasan. Namun, bagi Jaemin, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Ia ingin membela Jiun, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin dirinya sendiri terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Tepat saat itu, Jaemin bertemu dengan Byung-chul. Di hadapan mereka, Jaemin dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan bersaksi melawan Dukpal, tidak peduli apa yang mereka katakan. Setelah mengetahui semua kebenaran dari Choi, Jaemin memutuskan untuk menemui Dukpal secara langsung. Dengan penuh penyesalan, ia berlutut di hadapan Dukpal dan berkata bahwa ayahnya telah menyiapkan tabungan untuk masa depannya. Ayahnya sangat berharap agar ia bisa masuk universitas, meskipun nilainya belum tentu mencukupi. Karena itu, Jaemin sangat ketakutan. Jika ia berdiri sebagai saksi untuk Dukpal, ia merasa bahwa ia mungkin akan menghancurkan masa depannya sendiri dan mengecewakan keluarganya. Dukpal meyakinkannya bahwa ia tidak akan berakhir di pusat rehabilitasi. Ia mengatakan bahwa seorang dewasa yang sesungguhnya akan berusaha melindungi anak-anak agar tidak mengalami penderitaan. Selain itu, orang yang benar-benar harus dimintai maaf bukanlah dirinya, melainkan Jiun. Dukpal menyarankan agar Jaemin belajar dengan baik selama masih ada kesempatan. Ia menasihati agar Jaemin berusaha masuk universitas agar tidak menyesal di kemudian hari, seperti yang dialami oleh Dukpal sekarang. Choi kemudian menelepon Dukpal untuk meminta maaf atas perbuatan ayahnya. Namun, Dukpal mengatakan bahwa itu bukan salah Choi. Ia juga tidak terlalu memikirkan tentang interogasi yang akan dihadapinya keesokan harinya. Yang lebih ia khawatirkan adalah tujuan yang belum bisa ia capai sebelum Jiun kembali. Meskipun begitu, Dukpal merasa sangat senang karena memiliki seorang sahabat sejati seperti Choi. Choi pun ingin menjadi saksi untuk Dukpal karena ia telah melihat sendiri bagaimana Jiun sering menjadi korban perundungan. Malam itu, secara tak terduga, Ketua Chilsung muncul di rumah sakit tempat ibu Jiun dirawat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai paman dari Jiun karena mengira bahwa Jiun adalah anak Dukpal. Namun, Ibu Jiun merasa bahwa Ketua Chilsung telah salah paham. Meskipun ia bersikeras bahwa ia tidak mengenal Dukpal, Chilsung tidak peduli dan tetap ingin mencari tahu lebih lanjut. Chilsung menasihati Ibu Jiun agar melindungi putranya dengan baik karena itu adalah tugas seorang ibu. Ia mengatakan bahwa seharusnya Jiun tidak perlu merawat ibunya sekaligus menghadapi tekanan dari dunia luar. Chilsung berharap Ibu Jiun akan sadar sebelum terlambat dan kehilangan anaknya. Setelah berbicara panjang lebar, ia pun pergi. Di luar, ia mulai bertanya-tanya, karena 19 tahun yang lalu Dukpal masih berada di Gangwon-do. Jadi, mungkinkah ia mengenal seorang wanita dari masa lalu?
Keesokan paginya, Ibu Jiun terbangun dengan kondisi yang jauh lebih sadar. Sementara itu, Dukpal mengatakan bahwa hari ini ia harus pergi keluar untuk suatu urusan dan tidak akan memakan banyak waktu. Ibunya bertanya, apakah ada seorang gadis yang menarik perhatiannya. Ia mengatakan bahwa sekarang Dukpal sudah dewasa dan seorang pria akan menjadi lebih lembut ketika menyukai seseorang. Ia kemudian membandingkan dengan ayah Dukpal yang mulai bermain golf dan pergi ke gym setelah tertarik pada seorang wanita lain. Bahkan, baru-baru ini ayahnya membeli apartemen untuk wanita itu. Namun, hal itu justru menjadi tanda bahwa ia ingin mengusir wanita tersebut. Mendengar itu, Dukpal segera meminta Dongsu dan Jongchul untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apartemen tersebut. Ia bersikeras untuk menemukan Mikyung. Jika mereka berhasil menangkap Mikyung, maka Byungchul dan Dukjun akan terpojok dan arah penyelidikan akan berubah. Di sisi lain, Jaemin menghubungi Byungchul dan menyatakan kesediaannya untuk bersaksi bahwa Dukpal telah melakukan perundungan. Sementara itu, Dukpal dan Choi menghadiri sesi interogasi. Dukpal menerima telepon dari Dongsu yang mengabarkan bahwa Mikyung tidak ditemukan di apartemen tersebut. Saat itu, ayah Choi tiba-tiba muncul dan berusaha menyeret putranya keluar, tetapi Choi menolak untuk pergi. Tak lama kemudian, Jaemin muncul, mengejutkan semua orang, terutama Dukpal. Ternyata Jaemin datang bukan untuk melawan Dukpal, melainkan untuk membantunya. Ia membawa sebuah tas yang berisi iPad yang menyimpan rekaman video seluruh insiden perundungan terhadap Jihun. Para pelaku mencoba merebut kembali iPad tersebut, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Dukpal, Jaemin, dan Choi bekerja sama untuk menghajar mereka habis-habisan. Tepat saat itu, jaksa tiba di tempat kejadian. Dukpal kemudian menyerahkan video tersebut sebagai bukti. Sementara itu, Jaemin mengakui bahwa ia dan kelompoknya adalah pelaku utama dalam insiden tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa Jihun sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena mereka. Dukpal terkejut dan bertanya mengapa Jaemin melakukan hal itu. Bukankah ia telah diberi kesempatan untuk menggunakan bukti tersebut dengan baik? Namun, Jaemin mengatakan bahwa ia tidak ingin lari dari tanggung jawab. Ia merasa bahwa dengan melakukan hal yang benar, ia akan lebih bisa menerima dirinya sendiri. Akhirnya, kelompok Byungchul dan Jaemin ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Semua tampak ketakutan menghadapi konsekuensi perbuatan mereka. Namun, hanya Byungchul yang masih menyimpan niat untuk membalas dendam kepada Dukpal. Mendengar itu, Jaemin memperingatkan bahwa jika mereka menyentuh Dukpal, maka merekalah yang akan celaka terlebih dahulu. Sementara itu, Dukpal menerima pesan dari asisten rumah tangga yang memberitahukan bahwa Ibu Jihun sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Ketika Dukpal pergi, sosok Jihun tiba-tiba muncul. Melihatnya, Jaemin langsung meneteskan air mata dan meminta maaf. Di sisi lain, Choi menuntut ayahnya untuk meminta maaf karena telah membuat Jihun dicap sebagai pelaku kekerasan di sekolah. Ayahnya mengakui bahwa mungkin Jihun tidak bersalah dalam kasus ini, tetapi tetap saja Jihun pernah melakukan sesuatu yang merugikan putranya. Ia tetap menasihati Choi agar menjauh dari teman-teman seperti itu. Bahkan, ia berniat memindahkan Choi ke sekolah lain. Namun, Choi dengan tegas menolak dan mengancam akan berhenti sekolah jika ayahnya benar-benar melakukannya. Sementara itu, Chilsung yang baru saja menjalani operasi menerima kunjungan dari Dukpal. Dukpal berlutut dan menanyakan kondisi kesehatannya. Chilsung mengatakan bahwa itu hanya luka kecil akibat tusukan pisau. Namun, tanpa sadar Dukpal menyebutkan berbagai cedera yang pernah dialami Chilsung di masa lalu. Hal ini membuat Chilsung curiga, seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dukpal segera mengelak dan mengatakan bahwa ia hanya sering mendengar cerita tentang Chilsung dari ayahnya. Ia juga menegur Chilsung karena tiba-tiba meninggalkan geng mereka. Chilsung merasa bahwa menghabiskan 1 minggu di rumah sakit membuatnya lebih sadar. Ia kemudian mengungkapkan bahwa alasan ia menyerahkan kelompoknya kepada Dukpal adalah karena ia tidak punya saudara dekat yang bisa ia percayai lagi. Ia merasa kehilangan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Namun,
Dukpal berkata bahwa mereka yang masih hidup harus terus maju, sementara mereka yang telah pergi harus dibiarkan pergi. Ia mengatakan bahwa selama ini ia bertahan hanya untuk melindungi seorang anak. Chilsung menanggapi dengan sinis, mengatakan bahwa alasan sebenarnya adalah karena Dukpal ingin kembali bersekolah. Sepertinya Chilsung mulai menyadari siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya. Di saat yang sama ketika Dukpal dan Ibu Jihun sedang dalam perjalanan, ia melihat sebuah papan reklame tentang pameran perusahaan konstruksi Kuan. Entah kenapa, hal itu menarik perhatiannya. Dukpal meminta ibunya untuk pulang terlebih dahulu, karena ia harus bertemu dengan Ketua Bae. Ia sudah mengetahui keberadaannya. Tanpa membuang waktu, Dukpal segera naik taksi dan meminta sopir mengantarnya ke bandara. Ia juga menelepon 2 anak buahnya untuk datang ke bandara karena Ketua Bae akan tiba dalam 1 jam dari perjalanan bisnisnya di Jerman. Momen ini adalah kesempatan emas baginya untuk menangkap Mikyung. Tak lama setelah itu, Ketua Bae tiba di bandara ditemani oleh sekelompok pengawal serta sekretarisnya, Mikyung. Ia terlihat sedang menelepon pengacaranya untuk menanyakan perkembangan situasi. Mikyung terkejut saat mendengar bahwa Jihun dinyatakan tidak bersalah dan telah dibebaskan. Pada saat yang sama, Dukpal dan anak buahnya sudah berada di bandara. Melihat Dukpal, Mikyung langsung berusaha melarikan diri. Namun, Dukpal tidak menghiraukannya dan malah mengajak Ketua Bae untuk makan malam di sebuah ruangan pribadi. Sementara itu, Mikyung berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat yang sama. Di sana, Dukpal mengungkap semua kejahatan Mikyung kepada Ketua Bae, termasuk bagaimana ia meracuni ibu Dukpal dan menjebak Jihun agar dianggap sebagai pelaku kekerasan di sekolah. Tak hanya itu, Mikyung juga berencana mengambil alih posisi istri sah Ketua Bae setelah wanita itu meninggal. Mendengar semua tuduhan ini, Mikyung dengan tegas membantah. Ia berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah bekerja untuk Ketua Bae selama 10 tahun. Dan selama ini ia hanya berusaha membersihkan kekacauan yang dibuat oleh istri Ketua Bae, Song Min Seo, serta Ketua Bae sendiri. Namun, dari reaksinya yang terlalu berlebihan, Ketua Bae pun menyadari bahwa semua yang dikatakan Dukpal adalah benar. Mikyung akhirnya berlutut, tetapi Dukpal menegaskan bahwa ia meminta maaf kepada orang yang salah. Ketua Bae juga mendukung hal itu, sehingga Mikyung terpaksa berlutut di hadapan Dukpal. Meski demikian, Mikyung masih menunjukkan tatapan penuh kebencian terhadap Dukpal. Sebagai pelampiasan, Dukpal menuangkan secangkir teh ke kepalanya. Dengan alasan itu hanya ketidaksengajaan. Melihat sikap tegas dan berani Dukpal, Ketua Bae tampak sangat terkesan. Namun, ia tetap menolak mengakui Dukpal sebagai anaknya. Mendengar hal ini, Dukpal dengan tenang mengatakan bahwa seorang ayah seharusnya merawat anaknya, membantunya tumbuh menjadi orang yang baik dan jujur. Namun, Ketua Bae telah meninggalkan anaknya begitu saja saat tidak lagi membutuhkannya. Oleh karena itu, ia tidak pantas disebut sebagai seorang ayah. Setelah mengatakan itu, Dukpal pergi dengan sikap dingin. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Dukpal bertanya kepada Jihun bagaimana perasaannya setelah kembali. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah menyadari kehadiran Jihun di sekitarnya. Kini Dukpal telah memenuhi janjinya kepada Jihun dan meminta agar ia tidak lagi berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sebaliknya, ia harus hidup sepenuhnya agar perjuangan Dukpal tidak sia-sia. Namun, ada satu hal yang belum sempat dilakukan oleh Dukpal, yaitu masuk universitas. Ayah bercanda bahwa Jihun kembali terlalu cepat, sehingga ia belum bisa menyelesaikan rencananya. Waktu yang tersisa bagi mereka hanya tinggal 1 minggu, dan Dukpal pun sudah bersiap untuk itu. Malam itu, Choi menanyakan apakah Dukpal sebenarnya telah mengambil alih tubuh Jihun. Namun, Dukpal tidak bisa memberikan penjelasan dan berusaha menghindari pertanyaan tersebut. Kemudian, Dukpal bertemu dengan seorang gadis yang diam-diam menyukai Jihun. Gadis itu dengan berani mengungkapkan perasaannya, membuat Dukpal merasa canggung. Ia lalu meminta waktu 2 hari sebelum memberikan jawaban yang tulus. Saat keluar dari pertemuan itu, Jihun mengejek Dukpal karena sikapnya yang tiba-tiba gugup. Namun, Dukpal menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan Jihun, karena ini adalah hidupnya sendiri.
Esok harinya adalah hari terakhir mereka bersama. Ji-hun menyarankan agar Dukpal tetap berada di dekat Choi, karena ia pasti sedang menunggu jawaban atas kebenaran yang selama ini disembunyikan. Namun, Dukpal berpikir bahwa lebih baik jika Choi tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, seorang teman bertanya kepada Choi apakah benar Ji-hun akan pindah sekolah, karena Ji-hun sebelumnya memintanya untuk menjaga Choi setelah ia pergi. Mendengar hal itu, Choi langsung berlari sekuat tenaga untuk mencari Dukpal. Dukpal ternyata sudah menunggunya di sebuah tempat yang sangat bermakna, yaitu tempat peringatan bagi dirinya sendiri. Di sana, Dukpal mengungkapkan kepada Choi bahwa ia adalah orang yang berusaha mempertahankan nyawa Ji-hun ketika ia hampir mengambil keputusan yang fatal. Karena keajaiban, jiwa Dukpal masuk ke dalam tubuh Ji-hun. Mendengar penjelasan ini, Choi akhirnya mengerti asal mula semua kejadian yang menimpanya. Ia juga menyadari bahwa ketika jiwa Ji-hun kembali ke tubuhnya, itu berarti saatnya bagi Dukpal untuk pergi selamanya. Dukpal pun tahu bahwa waktunya semakin menipis, dan itulah alasan ia tidak ingin Choi mengetahui kebenaran ini sejak awal. Melihat jiwa sahabatnya yang telah tiada, air mata Choi pun jatuh tanpa bisa dibendung. Kedua sahabat itu berpelukan erat sambil menangis seperti anak kecil. Menyaksikan momen emosional tersebut, Dukpal memilih untuk diam-diam meninggalkan tempat itu agar Ji-hun dan Choi bisa memiliki ruang pribadi untuk berbicara. Saat baru saja keluar dari area peringatan, Dukpal bertemu dengan dua orang kepercayaannya. Menyadari bahwa ia tidak bisa terus menghindar, Dukpal akhirnya memutuskan untuk mengatakan semuanya. Sebelum mengungkapkan kebenaran, ia sudah lebih dulu menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah sosok yang selama ini ia hormati sebagai pemimpin. Sebelum berbicara lebih jauh, Dukpal mengajak kedua temannya untuk minum bersama agar lebih mudah mengungkapkan isi hatinya. Sementara itu, di dalam area peringatan, Choi terus meminta maaf kepada Ji-hun dari lubuk hatinya yang terdalam. Dalam pikirannya, ia merasa menjadi salah satu penyebab utama Ji-hun sampai berada dalam situasi ini. Demi melindungi dirinya sendiri, ia secara tidak langsung telah memaksa Ji-hun untuk melompat dari jembatan itu. Namun, sebenarnya kesalahan Choi tidak sebesar yang ia bayangkan. Hanya saja kedekatannya dengan sekelompok preman membuat segalanya menjadi lebih rumit. Setelah mendengar semua penyesalan Choi, Ji-hun pun tidak lagi menyalahkannya. Sejujurnya, Choi tidak bersalah dalam kejadian ini. Satu-satunya cara untuk mengubah keadaan adalah dengan berani melawan, seperti yang telah dilakukan Dukpal. Meskipun harus menghadapi kegagalan besar, Ji-hun harus tetap berani menghadapi masalahnya. Hidup hanya sekali, jadi ia harus menjalaninya dengan sebaik mungkin. Setelah semua yang terjadi, Ji-hun dan Choi akhirnya bisa saling memaafkan. Hal yang paling membahagiakan bagi Ji-hun adalah memiliki seorang sahabat sejati seperti Choi. Di sisi lain, Dukpal dan kedua temannya sudah mabuk berat. Dalam keadaan setengah sadar, Dukpal akhirnya menceritakan seluruh kebenaran kepada Dongsu. Setelah mengetahui segalanya, Dongsu langsung menyalahkan Dukpal karena tidak memberitahunya lebih awal. Namun, Dukpal hanya ingin melindungi mereka dari rasa sakit yang lebih dalam. Itulah sebabnya ia memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. Dukpal sangat berterima kasih kepada Dongsu dan Jongchul karena mereka tetap setia kepadanya meskipun telah melalui banyak kesulitan bersama. Dongsu pun merasa bangga bisa menjadi pengikut seseorang yang begitu berprinsip seperti Dukpal. Malam itu, Choi dan Dukpal kembali berbicara dari hati ke hati untuk terakhir kalinya sebelum berpisah. Choi sangat mengagumi cara hidup Dukpal. Baginya, Dukpal adalah sosok sahabat yang sempurna, seseorang yang patut dihormati. Walaupun waktu mereka bersama tidaklah lama, Dukpal tetap merasa bahagia bisa memiliki teman seperti Choi. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, proses peralihan jiwa antara Ji-hun dan Dukpal. Namun, di saat yang menentukan itu, Ji-hun tiba-tiba kehilangan keinginannya untuk hidup dan kembali ke sekolah. Momen ketika ia memutuskan untuk melompat dari jembatan dulu adalah bukti bahwa ia sudah terlalu lelah dengan hidupnya.
Hidup yang begitu melelahkan membuatnya tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan. Oleh karena itu, Ji-hun memutuskan untuk menyerahkan kehidupannya kepada Dukpal. Baginya, Dukpal lebih pantas untuk terus hidup dibandingkan dirinya sendiri. Asalkan Dukpal bisa menjalani hidup dengan bahagia, Ji-hun sudah merasa cukup senang. Meskipun Dukpal berusaha membujuknya untuk berubah pikiran, Ji-hun tetap memilih untuk pergi, karena ia merasa dunia ini bukan tempat yang cocok untuknya. Waktu pun terus berlalu dan bertahun-tahun telah terlewati. Setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya Dukpal berhasil mewujudkan impiannya, yaitu masuk universitas. Meskipun kehidupan terus berubah, persahabatan antara Dukpal dan Choi tetap tidak tergoyahkan. Mereka selalu berdampingan seperti bayangan yang tidak bisa dipisahkan. Dan cerita pun berakhir.